Apakah Anda pernah merasa bahwa naik tangga menjadi lebih melelahkan dibandingkan beberapa tahun yang lalu? Atau mungkin, berdiri dari kursi favorit Anda kini memerlukan sedikit dorongan dari tangan, padahal dulu tidak pernah begitu? Jika iya, Anda tidak sendiri. Banyak orang di atas usia 60 mengalami hal yang sama, dan sebagian besar dari mereka bertanya-tanya, apakah ini benar-benar hanya karena faktor usia? Coba bayangkan, Anda sedang berjalan menuju kotak surat di halaman rumah. Jaraknya hanya beberapa meter. Namun di tengah jalan, Anda mulai merasa sedikit kelelahan di kaki. Anda berhenti sebentar, menarik napas, dan melanjutkan dengan langkah yang lebih pelan. Dulu Anda bisa melakukannya tanpa berpikir dua kali. Tapi sekarang ada sesuatu yang berubah. Kenyataannya, perubahan ini bukan sekadar tanda penuaan biasa. Ini adalah sinyal dari tubuh Anda. Sinyal bahwa kekuatan kaki Anda mulai menurun. Yang mengejutkan, banyak orang tidak menyadari penurunan ini hingga suatu hari mereka benar-benar merasa kesulitan untuk melakukan hal-hal sederhana seperti bangun dari tempat tidur, membawa tas belanja, atau berjalan santai di taman. Namun, inilah kabar baiknya. Kelemahan kaki bukanlah sesuatu yang tidak bisa dicegah atau dibalik. Anda tidak harus menerima bahwa tubuh Anda akan terus melemah hanya karena angka usia bertambah. Kaki Anda adalah fondasi utama dari kemandirian Anda. Dan menjaga kekuatannya berarti menjaga kebebasan Anda untuk bergerak, untuk menjalani hari-hari dengan percaya diri, dan untuk menikmati momen-momen berharga bersama orang-orang tercinta. Dalam video ini, Anda akan menemukan alasan-alasan tersembunyi mengapa kaki menjadi lebih lemah setelah usia 60. Tapi bukan hanya itu. Anda juga akan mempelajari langkah-langkah sederhana yang dapat Anda lakukan setiap hari untuk memperkuat kaki Anda tanpa perlu ke gym atau membeli alat olahraga mahal. Setiap langkah yang Anda ambil hari ini adalah investasi untuk hari esok. Bayangkan jika Anda masih bisa dengan mudah mengejar cucu di halaman, berjalan di tepi pantai saat liburan, atau bahkan naik turun tangga rumah tanpa rasa takut terjatuh. Semua itu mungkin terjadi, asalkan Anda memahami apa yang sedang terjadi pada tubuh Anda dan mengambil langkah kecil namun konsisten untuk menjaganya. Sayangnya, banyak orang di usia lanjut menyerah sebelum mencoba. Mereka mengira bahwa tubuh lemah adalah bagian alami dari usia, bahwa tidak ada yang bisa dilakukan. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Ada alasan-alasan tersembunyi yang sering diabaikan, yang sebenarnya menjadi penyebab utama dari melemahnya kekuatan kaki setelah usia 60. Dan itulah yang akan kita bahas bersama. Dalam beberapa menit ke depan, Anda akan diajak menelusuri 6 penyebab tersembunyi mengapa kaki menjadi lemah seiring bertambahnya usia. Penyebab ini bukan sekadar soal usia. Mereka adalah hasil dari kebiasaan, gaya hidup, dan ketidaktahuan akan fungsi tubuh sendiri. Dan kabar baiknya, untuk setiap penyebab tersebut ada solusi yang sederhana, aman, dan bisa dilakukan siapa saja, di mana saja. Tidak diperlukan keanggotaan pusat kebugaran. Tidak perlu melakukan gerakan olahraga yang rumit. Tidak perlu peralatan mahal. Yang Anda perlukan hanyalah kemauan, sedikit ruang di rumah, dan beberapa menit dari hari Anda. Video ini bukan hanya akan membuka mata Anda, tapi juga akan memberi Anda harapan bahwa tubuh Anda bisa kuat kembali, bahwa usia bukan batasan, tetapi justru pengingat bahwa sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk bertindak. Karena itulah, sebelum kita mulai, saya mengajak Anda untuk tetap bersama sampai akhir. Karena di penghujung video ini, Anda tidak hanya akan tahu apa yang harus dilakukan, tetapi juga akan merasa termotivasi untuk melakukannya. Kekuatan kaki bukan hanya tentang otot, ini adalah tentang kebebasan. Kebebasan untuk bangkit dari tempat duduk tanpa bantuan.
Kebebasan untuk berjalan di halaman rumah sambil menikmati matahari pagi. Kebebasan untuk tetap aktif dalam kegiatan keluarga tanpa merasa menjadi beban. Setiap hari, Anda memiliki kesempatan untuk memilih. Apakah Anda akan membiarkan tubuh Anda terus melemah sedikit demi sedikit, atau Anda akan mengambil keputusan untuk menguatkannya kembali, perlahan tapi pasti? Keputusan itu ada di tangan Anda, dan tidak ada kata terlambat untuk memulai. Bahkan, jika Anda merasa sudah terlalu lama tidak aktif, tubuh Anda masih bisa merespon. Otot Anda masih bisa dibangun kembali. Keseimbangan Anda bisa diperbaiki. Dan langkah Anda bisa menjadi ringan kembali. Dalam video ini, kita akan bahas satu persatu 6 alasan tersembunyi yang sering tidak disadari, tetapi sangat berpengaruh terhadap kekuatan kaki Anda setelah usia 60. Setiap alasan akan dijelaskan secara sederhana agar mudah dipahami. Tidak hanya itu, setiap penyebab juga akan langsung disertai dengan solusi praktis. Solusi yang tidak rumit, bisa langsung diterapkan di rumah, bahkan oleh mereka yang sudah jarang bergerak. Kami akan mulai dengan penyebab pertama yang sangat umum, namun sering diabaikan, yaitu hilangnya massa otot secara perlahan tanpa kita sadari. Anda akan melihat mengapa hal ini terjadi, apa dampaknya, dan bagaimana cara mencegah atau membalikannya. Dan dari sana, kita akan terus melangkah bersama melalui penyebab-penyebab lainnya yang sama pentingnya. Jadi, duduklah dengan nyaman. Siapkan diri Anda, bukan hanya untuk mendengar, tetapi untuk memahami dan mulai bertindak. Karena langkah kecil hari ini bisa menjadi pijakan besar menuju hidup yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih mandiri. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Tahukah Anda bahwa tubuh manusia mulai kehilangan massa otot secara perlahan sejak usia 30 tahun? Proses ini disebut sebagai sarkopenia. Setiap dekade, kita dapat kehilangan sekitar 5 hingga 10% massa otot jika tidak melakukan aktivitas fisik yang cukup. Yang lebih mengejutkan, kehilangan ini sering terjadi tanpa disadari karena berlangsung sangat lambat. Coba bayangkan tubuh Anda seperti sebuah rekening tabungan. Di usia muda, saldo otot Anda cukup besar. Namun tanpa Anda sadari, saldo itu berkurang sedikit demi sedikit setiap tahun. Tidak ada alarm, tidak ada tanda bahaya. Anda masih bisa berjalan, duduk, berdiri. Tapi lambat laun, Anda mulai merasakan perubahan kecil. Misalnya, Anda perlu waktu lebih lama untuk bangkit dari tempat tidur. Atau Anda merasa lelah hanya dengan membawa belanjaan ringan. Ini bukan imajinasi. Ini adalah sinyal bahwa otot Anda tidak lagi sekuat dulu. Yang membuat kondisi ini semakin rumit adalah kenyataan bahwa banyak orang menganggapnya sebagai bagian alami dari penuaan. Mereka berpikir, saya sudah tua, wajar saja kalau lemah. Padahal, penelitian telah menunjukkan bahwa kehilangan otot bukanlah takdir yang tidak bisa diubah. Justru, dengan pendekatan yang tepat, siapapun, bahkan di usia 70 atau 80 tahun, masih bisa membangun kembali kekuatan ototnya. Kehilangan otot juga mempengaruhi lebih dari sekadar kemampuan bergerak. Ia juga memengaruhi metabolisme tubuh Anda. Otot adalah konsumen utama gula darah. Ketika massa otot menurun, kemampuan tubuh untuk mengatur kadar gula juga ikut menurun. Inilah mengapa banyak orang lanjut usia mulai mengalami lonjakan gula darah atau menjadi lebih mudah lelah. Namun kabar baiknya adalah tubuh kita memiliki kemampuan luar biasa untuk merespons latihan meskipun di usia lanjut. Anda tidak perlu mengangkat beban berat. Bahkan latihan kecil dan rutin, seperti berdiri dari kursi tanpa menggunakan tangan atau naik turun satu anak tangga berulang kali, dapat memberikan sinyal kuat kepada otot Anda untuk mulai bekerja kembali. Mungkin Anda pernah merasa harus menarik napas lebih dalam sebelum bangkit dari sofa. Atau Anda mulai menggunakan tangan untuk mendorong diri saat berdiri, padahal dulu tidak pernah seperti itu. Semua ini adalah tanda-tanda awal bahwa kekuatan otot kaki Anda sedang menurun. Masalahnya, karena terjadi secara perlahan,
banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sedang kehilangan kekuatan penting yang menopang kemandirian mereka. Pada awalnya, perubahan ini terasa ringan dan bisa diatasi. Anda mungkin hanya merasa sedikit lelah setelah berjalan di supermarket atau naik tangga. Tapi seiring waktu, otot yang tidak dilatih akan terus melemah. Akibatnya, aktivitas yang dulu biasa pun bisa menjadi tantangan. Membawa cucu, memindahkan kursi, atau sekadar berjalan dari kamar ke ruang tamu bisa terasa seperti tugas berat. Lebih dari itu, kehilangan otot juga meningkatkan risiko jatuh. Otot kaki yang kuat bertindak seperti penopang alami tubuh Anda. Ketika Anda tersandung atau kehilangan keseimbangan, otot tersebutlah yang akan bereaksi cepat untuk menahan tubuh Anda tetap tegak. Namun jika kekuatan itu melemah, kemampuan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan pun ikut menurun. Dan seperti yang kita tahu, jatuh di usia lanjut bisa berakibat sangat serius. Ada satu hal yang sangat penting untuk diingat. Tubuh Anda tidak tahu berapa usia Anda. Yang dia tahu hanyalah sinyal yang Anda kirimkan setiap hari. Jika Anda duduk sepanjang hari tanpa banyak bergerak, tubuh akan menganggap bahwa Anda tidak memerlukan otot. Lalu secara alami, ia akan mengurangi fungsinya. Tapi jika Anda mulai menggerakkan tubuh, meskipun sedikit, otot Anda akan mulai merespons. Inilah alasan mengapa latihan sederhana, meskipun ringan, bisa memberi hasil yang mengejutkan jika dilakukan secara konsisten. Kita sering lupa bahwa kekuatan otot bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang muda. Ia adalah aset yang bisa dibangun kembali, kapan saja, selama kita masih bisa bergerak. Dan membangun kembali kekuatan otot tidak harus dimulai dengan latihan berat. Justru, langkah kecil yang dilakukan secara berulang adalah kunci dari perubahan besar. Banyak orang berpikir bahwa setelah usia 60, tubuh tidak bisa lagi membangun otot seperti dulu. Tapi kenyataannya, penelitian menunjukkan bahwa otot tetap bisa diperkuat di usia 70, 80, bahkan 90 tahun, asalkan diberi rangsangan yang tepat. Ini bukan sekadar teori. Sudah banyak contoh nyata yang membuktikannya. Ambil contoh para lansia yang rutin melakukan aktivitas ringan setiap hari. Mereka yang terbiasa berjalan keliling rumah, menaiki beberapa anak tangga setiap pagi, atau sekadar berdiri dari kursi beberapa kali sehari, menunjukkan peningkatan kekuatan otot secara bertahap. Bahkan latihan sesederhana duduk dan berdiri dari kursi tanpa bantuan tangan dapat menjadi gym pribadi yang sangat efektif. Dalam dunia kesehatan, ini dikenal sebagai latihan fungsional, yaitu gerakan sehari-hari yang secara tidak langsung memperkuat otot tubuh. Salah satu alasan mengapa latihan seperti ini berhasil adalah karena ia memberi sinyal kepada otot bahwa kekuatan dibutuhkan. Tubuh kita sangat cerdas. Ketika Anda menggunakannya, ia akan memperbaiki dan memperkuat bagian yang digunakan. Ketika tidak digunakan, ia akan mengurangi kemampuannya untuk menghemat energi. Oleh karena itu, kuncinya adalah terus memberi alasan bagi tubuh Anda untuk tetap kuat. Untuk memulainya, Anda tidak perlu keluar rumah. Cukup gunakan perabotan rumah tangga sebagai alat bantu. Misalnya, berdiri di belakang kursi dapur dan lakukan gerakan naik turun perlahan dengan lutut sedikit menekuk. Atau, sambil menunggu air mendidih di dapur, berdiri di ujung jari kaki selama beberapa detik lalu turunkan perlahan. Gerakan sederhana ini mungkin tampak sepele, namun ketika dilakukan secara teratur, ia bisa membangun kembali kekuatan dasar yang sangat penting bagi keseharian Anda. Latihan-latihan ini juga memiliki manfaat tambahan. Selain memperkuat otot, mereka membantu memperlancar aliran darah, meningkatkan keseimbangan, dan memberi rasa percaya diri. Dengan melakukan sedikit latihan setiap hari, Anda tidak hanya menjaga tubuh tetap aktif, tapi juga memberi diri Anda harapan bahwa tubuh ini masih bisa berubah menjadi lebih kuat, lebih stabil, dan lebih siap menghadapi hari esok.
Setiap hari tanpa aktivitas berarti satu langkah lebih dekat ke hilangnya kekuatan otot yang selama ini menopang kemandirian Anda. Tanpa disadari, banyak orang terjebak dalam siklus kelemahan yang saling memperburuk. Ketika otot melemah, aktivitas harian menjadi lebih sulit. Ketika aktivitas berkurang, otot semakin tidak digunakan. Akibatnya, kekuatan menurun lebih cepat dan kepercayaan diri ikut tergerus. Siklus ini sering dimulai dari hal yang sangat kecil. Misalnya, seseorang mulai merasa berat saat naik tangga, lalu memutuskan untuk menghindarinya dan memilih lift. Atau mereka merasa lelah berjalan ke ujung jalan, lalu lebih sering duduk di rumah. Keputusan-keputusan kecil ini, jika dibiarkan, akan membentuk pola yang membuat otot makin jarang digunakan dan makin cepat kehilangan fungsinya. Namun kabar baiknya adalah, spiral ini bisa diputuskan. Dan Anda bisa memutuskannya mulai hari ini. Tidak perlu menunggu kondisi tubuh semakin lemah. Tidak perlu menunggu motivasi besar datang. Anda cukup mulai dengan satu gerakan kecil, lalu ulangi keesokan harinya. Setiap kali Anda berdiri dari kursi tanpa bantuan, setiap kali Anda memilih berjalan daripada duduk, Anda sedang memberi sinyal kepada tubuh bahwa otot itu masih dibutuhkan. Banyak orang berpikir bahwa untuk mendapatkan hasil, mereka harus melakukan sesuatu yang besar. Tapi dalam hal menjaga kekuatan otot, justru kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten yang memberi hasil terbesar. Otot Anda tidak memerlukan beban berat atau latihan yang rumit. Ia hanya perlu rangsangan yang terus-menerus untuk tetap aktif. Mulailah hari ini. Lakukan 3 kali gerakan berdiri dari kursi setelah sarapan. Lakukan 10 langkah naik turun anak tangga setiap sore. Lakukan 5 kali naik ujung jari kaki saat menyikat gigi malam hari. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi jika dilakukan dengan niat dan ketekunan, gerakan ini bisa menjadi pembuka jalan bagi pemulihan kekuatan otot yang telah lama hilang. Dengan memilih untuk bergerak, Anda sedang memilih untuk tetap mandiri. Anda sedang memilih masa depan yang lebih aktif, lebih percaya diri, dan lebih bahagia. Pernahkah Anda merasa sedikit ragu sebelum melangkah, seolah-olah tubuh membutuhkan 1 detik tambahan untuk bereaksi? Atau mungkin Anda tersandung pada permukaan yang tidak rata, padahal sebelumnya tidak pernah terjadi. Ini bukan semata-mata karena kaki Anda lemah, melainkan karena komunikasi antara otak dan otot Anda mulai melambat. Di dalam tubuh kita, otak dan otot bekerja sebagai satu tim. Otak mengirimkan sinyal melalui jaringan saraf ke otot untuk memberitahu mereka kapan harus bergerak, seberapa cepat harus bergerak, dan bagaimana harus menyeimbangkan tubuh. Di usia muda, sinyal ini berjalan dengan sangat cepat. Tapi seiring bertambahnya usia, jalur pengiriman ini tidak lagi seefisien dulu. Bayangkan seperti kantor pos yang dulunya mampu mengirimkan surat dalam hitungan detik, kini butuh waktu lebih lama untuk menyampaikan pesan yang sama. Penurunan ini mempengaruhi banyak aspek gerakan sehari-hari. Misalnya, saat berjalan, Anda mungkin tidak lagi secara otomatis mengangkat kaki setinggi yang seharusnya, sehingga lebih mudah tersandung. Atau saat harus berbelok cepat, tubuh Anda terasa canggung dan tidak seimbang. Bukan karena otot Anda tidak cukup kuat, tapi karena instruksi dari otak datang sedikit terlambat. Yang menarik, efek ini juga memengaruhi keseimbangan. Dalam keadaan normal, tubuh secara otomatis melakukan koreksi kecil untuk menjaga Anda tetap tegak saat berdiri atau berjalan. Tapi saat sinyal antara otak dan otot melambat, koreksi ini juga melambat. Itulah sebabnya banyak orang usia lanjut merasa mudah goyah atau kurang yakin ketika berjalan di permukaan yang tidak rata. Namun seperti otot, jaringan saraf juga bisa dilatih agar tetap responsif. Latihan yang tepat bisa membantu memperkuat kembali jalur komunikasi ini. Sama seperti seseorang yang belajar memainkan alat musik, semakin sering latihan, semakin lancar alur kerjanya. Maka dari itu,
Menjaga kecepatan sinyal antara otak dan otot adalah kunci penting dalam mempertahankan kemampuan bergerak dan mencegah risiko jatuh. Salah satu tanda umum dari melambatnya sinyal otak adalah munculnya jeda kecil saat Anda akan melakukan sesuatu yang biasanya otomatis. Misalnya, ketika akan menaiki trotoar, Anda perlu berpikir sejenak untuk memastikan kaki benar-benar terangkat. Atau saat hendak memutar arah tubuh, Anda melakukannya dengan lebih hati-hati karena takut kehilangan keseimbangan. Tanda-tanda ini tidak selalu disadari, tapi sangat memengaruhi rasa percaya diri dan kenyamanan saat bergerak. Ketika otak dan otot tidak lagi bekerja dalam harmoni seperti sebelumnya, tubuh mulai membuat penyesuaian. Anda mungkin mengambil langkah yang lebih pendek, berjalan lebih pelan, atau menghindari situasi yang membutuhkan refleks cepat. Penyesuaian ini bisa terasa aman di awal, namun dalam jangka panjang justru membuat otot kurang terlatih dan mempercepat penurunan kekuatan. Namun, ada satu hal yang perlu Anda ketahui. Otak dan saraf kita memiliki kemampuan luar biasa yang disebut neuroplastisitas. Ini berarti jalur komunikasi dalam sistem saraf bisa diperkuat kembali jika dilatih secara rutin. Sama seperti otot yang bisa diperkuat lewat latihan fisik, saraf juga bisa dilatih agar mengirimkan sinyal lebih cepat dan lebih akurat. Latihan sederhana seperti berdiri dengan satu kaki sambil memegang sandaran kursi atau memindahkan berat badan dari sisi kiri ke kanan secara perlahan bisa membantu otak belajar kembali menyesuaikan posisi tubuh secara tepat. Bahkan permainan ringan seperti melempar dan menangkap bola kecil juga bisa melatih respons antara tangan, mata, dan otak. Yang paling penting adalah konsistensi. Anda tidak perlu latihan lama setiap hari. Cukup beberapa menit dengan gerakan yang tepat, dilakukan secara teratur, dapat memberikan hasil nyata. Dalam waktu singkat, banyak orang mulai merasa lebih stabil, lebih percaya diri, dan lebih cepat merespons perubahan posisi tubuh. Ini adalah bukti bahwa sistem saraf kita, meski menua, masih bisa diasah dan dikuatkan kembali. Memahami bahwa sinyal antara otak dan otot bisa melambat seiring usia bukanlah akhir dari segalanya. Justru, ini adalah titik awal untuk melakukan perubahan. Tubuh Anda memberitahu bahwa ia membutuhkan bantuan, dan sekarang Anda tahu bahwa bantuan itu tidak selalu harus rumit. Dengan gerakan yang tepat dan kesabaran, Anda bisa membantu sistem saraf Anda bekerja lebih efisien kembali. Salah satu cara terbaik untuk memulai adalah dengan membuat latihan menjadi bagian dari kegiatan harian Anda. Anda tidak perlu menambahkan waktu khusus yang panjang. Misalnya, saat menunggu air mendidih di dapur, berdirilah dengan satu kaki selama beberapa detik, lalu ganti ke kaki lainnya. Jika merasa tidak stabil, pegang sandaran kursi atau meja. Ini membantu otak Anda berlatih menjaga keseimbangan secara alami. Latihan lain yang bisa Anda coba adalah berjalan di garis lurus imajiner di lantai, seperti sedang berjalan di atas papan tipis. Setiap langkah perlu diperhatikan dan dikendalikan dengan baik. Gerakan ini sederhana tapi efektif untuk melatih koordinasi antara mata, otak, dan kaki. Jika dilakukan secara rutin, tubuh Anda akan mulai membentuk kembali jalur komunikasi yang lebih cepat dan stabil. Hal yang terpenting adalah memulai dari apa yang nyaman bagi Anda. Tidak ada ukuran baku atau kecepatan tertentu yang harus dicapai. Yang dibutuhkan hanyalah niat untuk terus bergerak dan memberi kesempatan bagi tubuh Anda untuk beradaptasi. Jangan menunggu sampai tubuh benar-benar kehilangan keseimbangan. Mulailah sekarang saat Anda masih bisa mengendalikan langkah Anda sendiri. Sinyal dari otak Anda mungkin sedikit melambat, tapi itu bukan akhir dari kemampuan Anda untuk hidup aktif dan mandiri. Dengan kesadaran dan latihan ringan yang teratur, Anda bisa mempercepat kembali respons tubuh, memperbaiki postur, dan yang paling penting, mengurangi risiko jatuh. Setiap detik latihan hari ini adalah investasi bagi ketenangan dan keamanan hari esok.
Seiring bertambahnya usia, banyak orang mulai merasakan kekakuan pada persendian mereka, terutama di pagi hari atau setelah duduk terlalu lama. Anda mungkin juga pernah mengalaminya. Ketika bangun tidur, butuh beberapa langkah pertama yang terasa berat sebelum tubuh mulai terasa lemas kembali. Atau saat naik tangga, lutut Anda tidak lagi terasa ringan seperti dulu. Hal ini sering terjadi karena cairan pelumas alami dalam sendi kita, yang disebut cairan sinovial, mulai berkurang seiring waktu. Cairan ini berfungsi seperti oli pada engsel pintu, menjaga agar gerakan antara tulang tetap halus dan tidak menimbulkan gesekan berlebih. Ketika cairan ini menipis, gesekan meningkat, dan sendi mulai terasa kaku bahkan nyeri saat digunakan. Selain itu, jaringan tulang rawan yang menjadi bantalan antar tulang juga mengalami penipisan. Tulang rawan ini berperan penting dalam menyerap tekanan saat kita berdiri, berjalan, atau menekuk lutut. Tanpa bantalan yang cukup, tulang bisa saling bergesekan langsung, menyebabkan rasa sakit, peradangan, dan berkurangnya fleksibilitas. Inilah yang membuat banyak orang lanjut usia merasa enggan bergerak karena takut menambah rasa sakit. Masalah sendi ini bukan hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tapi juga berdampak pada kebiasaan gerak. Tanpa sadar, Anda mulai menghindari gerakan yang memerlukan fleksi atau ekstensi sendi, seperti menunduk untuk mengambil barang atau naik tangga. Akibatnya, otot-otot di sekitar sendi menjadi kurang aktif, kehilangan kekuatan, dan mempercepat kelemahan otot secara keseluruhan. Namun, kabar baiknya adalah sendi dapat kembali dilatih agar lebih lentur dan nyaman. Tubuh Anda masih memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri, terutama jika diberi gerakan yang tepat dan teratur. Bahkan gerakan kecil seperti menggoyangkan lutut saat duduk atau melakukan peregangan perlahan setiap pagi dapat membantu meningkatkan sirkulasi di area sendi dan merangsang produksi cairan pelumas alami. Kesadaran akan perubahan pada sendi merupakan langkah awal yang penting. Semakin cepat Anda mengenalinya, semakin besar peluang Anda untuk menjaga mobilitas dan kenyamanan dalam setiap langkah. Ketika sendi mulai kehilangan kelenturan alaminya, tubuh akan secara otomatis menyesuaikan gerakan untuk menghindari rasa tidak nyaman. Mungkin Anda menyadari bahwa langkah kaki Anda menjadi lebih pendek dari biasanya, atau Anda mulai menghindari membungkuk untuk mengambil barang dari lantai. Perubahan kecil ini mungkin tampak tidak berbahaya di awal, namun jika dibiarkan, justru mempercepat penurunan kondisi fisik. Misalnya, seseorang yang mengalami kekakuan pada lutut akan cenderung menurunkan frekuensi menekuk kaki. Hal ini mengakibatkan otot paha dan betis tidak lagi digunakan secara optimal. Dalam waktu singkat, otot-otot tersebut akan mulai melemah. Ketika otot lemah, sendi pun kehilangan penyangga alaminya. Akibatnya, tekanan pada sendi semakin besar dan rasa sakit bertambah parah. Ini menciptakan lingkaran setan yang semakin sulit diputus. Selain itu, perubahan gerakan ini juga memengaruhi postur tubuh. Ketika lutut sulit ditekuk, seseorang mungkin akan membungkuk dari pinggang, menyebabkan ketegangan pada punggung bawah. Ketika pinggul terasa kaku, orang cenderung menghindari gerakan menyamping, membuat mereka lebih mudah tersandung atau kehilangan keseimbangan. Semuanya saling berkaitan dan berdampak pada keseluruhan stabilitas tubuh. Kondisi seperti ini membuat banyak orang merasa takut untuk bergerak. Mereka khawatir akan memperparah rasa sakit atau bahkan jatuh. Namun ironisnya, ketidakaktifan justru memperburuk keadaan. Sendi yang tidak digerakkan akan semakin kaku dan otot di sekitarnya akan semakin lemah. Oleh karena itu, memahami bahwa rasa kaku bukan alasan untuk berhenti bergerak, melainkan sinyal untuk bergerak dengan lebih bijak adalah langkah penting. Solusinya bukan dengan menghindari gerakan, tapi menyesuaikannya agar tetap aman dan efektif. Latihan pelan dan lembut yang berfokus pada mobilisasi sendi dapat membantu mengembalikan kelenturan.
Dengan memberikan gerakan yang terkontrol dan tidak menyakitkan, Anda sedang mengajarkan kembali sendi Anda untuk bergerak dengan cara yang benar. Ini adalah langkah awal menuju pemulihan kekuatan dan kenyamanan tubuh Anda. Memulihkan kelenturan sendi bukan berarti Anda harus melakukan gerakan ekstrem atau memaksakan tubuh hingga terasa nyeri. Justru, kunci dari perbaikan sendi adalah gerakan yang lembut, teratur, dan dilakukan dengan kesadaran penuh. Gerakan seperti ini membantu meningkatkan sirkulasi darah di sekitar sendi, merangsang produksi cairan pelumas alami, dan menjaga otot sekitar tetap aktif tanpa memberikan tekanan berlebih. Salah satu latihan sederhana yang bisa Anda lakukan setiap pagi adalah gerakan memutar pergelangan kaki dan lutut. Duduklah di kursi yang nyaman, lalu angkat satu kaki dan putar perlahan pergelangan kaki searah jarum jam sebanyak 10 kali, lalu berlawanan arah. Lakukan hal yang sama untuk kaki lainnya. Gerakan ini tidak hanya menjaga kelenturan sendi pergelangan, tapi juga membantu melancarkan aliran darah dari ujung kaki ke tubuh bagian atas. Latihan lainnya adalah gerakan menekuk dan meluruskan lutut secara perlahan. Duduk tegak, letakkan kedua telapak kaki rata di lantai, lalu angkat satu kaki dan luruskan ke depan hingga lutut terasa aktif. Tahan beberapa detik dan turunkan perlahan. Lakukan 10 kali untuk setiap kaki. Ini adalah latihan ringan namun efektif untuk menjaga lutut tetap fleksibel. Jika Anda merasa lebih percaya diri, Anda bisa mencoba latihan berdiri seperti menekuk lutut sedikit sambil berpegangan pada sandaran kursi atau meja. Ini membantu melatih kekuatan otot paha dan kelenturan lutut secara bersamaan. Ingatlah untuk selalu melakukan gerakan dengan perlahan dan berhenti jika merasakan nyeri. Konsistensi adalah kunci. Anda tidak perlu melakukan semua latihan sekaligus. Pilih 1 atau 2 gerakan yang terasa nyaman, lalu lakukan secara rutin setiap hari. Seiring waktu, Anda akan mulai merasakan perbedaannya. Sendi yang sebelumnya kaku mulai terasa lebih ringan. Langkah kaki Anda menjadi lebih panjang dan mantap. Yang terpenting, rasa percaya diri Anda untuk bergerak kembali akan tumbuh. Dengan perhatian yang lembut namun konsisten, Anda bisa membantu sendi Anda kembali bergerak dengan nyaman. Ini bukan hanya tentang memperbaiki gerakan, tapi tentang mengembalikan kemandirian dan kualitas hidup Anda. Di dalam tubuh kita, darah memiliki peran yang sangat vital. Ia membawa oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan oleh setiap sel untuk bekerja dengan baik, termasuk sel-sel otot di kaki Anda. Ketika aliran darah berjalan lancar, otot memiliki cukup bahan bakar untuk bergerak, memulihkan diri, dan tetap kuat. Namun sayangnya, seiring bertambahnya usia, sistem peredaran darah kita tidak lagi seefisien dulu. Banyak orang lanjut usia mulai merasa kaki mereka lebih cepat lelah, terasa berat, atau bahkan sering bengkak setelah berdiri terlalu lama. Ini bukan karena otot menjadi lemah semata, tapi juga karena darah yang seharusnya kembali ke jantung bergerak lebih lambat. Ketika darah menumpuk di kaki, sirkulasi menjadi terganggu. Akibatnya, oksigen dan nutrisi tidak sampai ke otot dalam jumlah yang cukup. Selain itu, sisa metabolisme tidak terbuang dengan baik, membuat otot cepat lelah dan sulit pulih. Salah satu penyebab utama lambatnya aliran darah ini adalah berkurangnya aktivitas fisik. Ketika kita jarang bergerak, terutama di usia lanjut, otot-otot kaki yang berfungsi sebagai pompa kedua bagi darah tidak bekerja optimal. Otot betis, misalnya, berperan penting dalam mendorong darah dari kaki kembali ke jantung. Jika otot ini tidak sering digunakan, maka darah cenderung menggenang di bagian bawah tubuh, menyebabkan rasa pegal dan memperlambat proses pemulihan setelah aktivitas ringan sekalipun. Kondisi ini juga memperparah kecenderungan untuk tidak bergerak. Ketika kaki terasa berat atau sakit, seseorang lebih cenderung untuk duduk atau berbaring lebih lama. Padahal justru gerakanlah yang membantu memperlancar sirkulasi darah. Ini menciptakan lingkaran kebiasaan yang merugikan,
Semakin sedikit bergerak, semakin buruk sirkulasi darah. Semakin buruk sirkulasi, semakin sulit untuk bergerak. Namun kabar baiknya, sirkulasi darah bisa ditingkatkan kembali dengan cara yang sangat sederhana. Anda tidak perlu berlari atau melakukan latihan intensif. Bahkan gerakan kecil yang dilakukan dengan rutin sudah cukup untuk membantu darah mengalir lebih lancar. Yang penting adalah memahami bahwa kaki Anda butuh bergerak agar tetap hidup, dan darah butuh bantuan otot Anda untuk terus beredar ke seluruh tubuh. Tubuh manusia memiliki sistem sirkulasi yang luar biasa. Jantung memompa darah keluar ke seluruh tubuh melalui pembuluh arteri. Kemudian darah kembali ke jantung melalui pembuluh vena. Namun, berbeda dengan aliran keluar yang dibantu oleh tekanan dari jantung, aliran balik ke jantung, terutama dari bagian bawah tubuh, membutuhkan bantuan tambahan. Disinilah otot betis memainkan peran penting sebagai jantung kedua. Setiap kali Anda berjalan, naik tangga, atau bahkan hanya berjinjit, otot betis Anda bekerja seperti pompa. Saat otot ini berkontraksi dan mengendur, ia mendorong darah ke atas, melawan gravitasi, menuju jantung. Inilah mengapa otot betis yang aktif sangat penting untuk menjaga kelancaran aliran darah dari kaki. Ketika otot ini jarang digunakan, darah lebih mudah tertahan di kaki, menyebabkan pembengkakan, rasa berat, dan bahkan varises. Gejala dari sirkulasi yang tidak optimal seringkali muncul secara halus dan perlahan. Anda mungkin merasa kaki Anda lebih cepat pegal, terutama setelah berdiri lama. Atau Anda melihat adanya pembengkakan ringan di sekitar pergelangan kaki, terutama di sore hari. Bahkan sensasi seperti kesemutan, dingin di ujung jari kaki, atau perubahan warna kulit menjadi kebiruan adalah tanda bahwa darah tidak mengalir sebagaimana mestinya. Ketika sirkulasi darah buruk berlangsung dalam waktu lama, otot tidak hanya kekurangan oksigen dan nutrisi, tetapi juga mengalami kesulitan dalam membuang limbah metabolik seperti asam laktat. Ini membuat kaki terasa lelah, meskipun aktivitas yang dilakukan sangat ringan. Bahkan waktu pemulihan setelah aktivitas pun menjadi lebih lama, yang membuat orang enggan untuk bergerak lebih jauh. Kondisi ini menciptakan sebuah dilema. Anda perlu bergerak agar darah mengalir lebih baik, tetapi kaki terasa berat atau sakit, sehingga Anda lebih memilih untuk diam. Dan ketika Anda lebih sering diam, sirkulasi semakin memburuk. Oleh karena itu, memahami pentingnya menjaga otot betis tetap aktif adalah langkah besar untuk memulihkan kekuatan kaki dan meningkatkan energi harian. Berita baiknya adalah Anda tidak perlu melakukan hal besar untuk mengaktifkan jantung kedua ini. Dalam bagian berikutnya, Anda akan belajar gerakan sederhana yang bisa dilakukan kapan saja, bahkan saat duduk, untuk membantu darah mengalir lebih baik ke seluruh tubuh. Meningkatkan sirkulasi darah di kaki tidak selalu memerlukan latihan berat atau alat khusus. Bahkan gerakan sederhana yang dilakukan beberapa menit setiap hari dapat memberikan manfaat besar bagi aliran darah dan kesehatan otot Anda. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan untuk mulai, serta pemahaman bahwa setiap gerakan kecil bisa membawa dampak besar dalam jangka panjang. Salah satu latihan paling efektif yang bisa dilakukan kapan saja adalah gerakan naik turun ujung jari kaki. Anda bisa melakukannya sambil berdiri di dapur, saat menyikat gigi, atau bahkan saat berbicara di telepon. Cukup berdiri tegak, angkat tumit hingga berdiri di ujung jari kaki. Tahan selama beberapa detik, lalu turunkan perlahan. Ulangi gerakan ini sebanyak 5 hingga 10 kali. Gerakan ini membantu otot betis bekerja, memompa darah kembali ke jantung, memperlancar sirkulasi dan mengurangi rasa berat di kaki. Latihan lain yang bisa Anda coba adalah gerakan melingkar dengan kaki saat duduk. Angkat satu kaki dari lantai, lalu buat gerakan memutar pergelangan kaki searah dan berlawanan jarum jam. Gerakan ini tidak hanya membantu sirkulasi, tapi juga menjaga fleksibilitas sendi. Lakukan selama 1 atau 2 menit untuk setiap kaki,
terutama jika Anda duduk dalam waktu lama. Jika Anda memiliki kesempatan untuk berjalan kaki di rumah atau halaman, lakukanlah dengan rutin. Jalan kaki singkat selama 5 hingga 10 menit beberapa kali sehari jauh lebih efektif daripada duduk selama berjam-jam. Setiap langkah membantu mengaktifkan otot betis dan memperlancar peredaran darah, sekaligus memberikan energi alami bagi tubuh Anda. Dan jika kaki terasa pegal atau bengkak, berbaringlah dan angkat kaki Anda lebih tinggi dari posisi jantung selama 15 menit. Ini membantu darah yang menumpuk kembali ke jantung dengan lebih mudah. Anda juga bisa menggabungkannya dengan pijatan ringan dari pergelangan kaki ke arah lutut untuk mempercepat prosesnya. Ingatlah, tubuh Anda butuh gerakan agar tetap hidup. Dengan melatih sirkulasi darah setiap hari, Anda tidak hanya memperkuat kaki, tapi juga memperbaiki stamina, mempercepat pemulihan setelah aktivitas, dan menjaga kesehatan seluruh tubuh. Langkah kecil hari ini adalah pondasi bagi langkah yang lebih mantap di hari esok. Pernahkah Anda merasa kurang yakin saat berjalan di permukaan yang tidak rata, atau tiba-tiba kehilangan keseimbangan saat berputar arah? Pengalaman seperti ini menjadi lebih umum seiring bertambahnya usia dan seringkali dikaitkan dengan penurunan kekuatan kaki. Namun sebenarnya, salah satu penyebab utamanya adalah sistem keseimbangan tubuh yang tidak lagi setajam dulu. Sistem keseimbangan tubuh manusia bekerja melalui koordinasi antara berbagai bagian, telinga bagian dalam, mata, sendi, otot, dan otak. Di dalam telinga kita terdapat sensor kecil yang mendeteksi gerakan dan posisi kepala. Sensor ini terus-menerus mengirimkan informasi ke otak agar tubuh dapat menyesuaikan posisi secara otomatis. Ketika sistem ini berjalan baik, Anda bisa bergerak, berputar, atau berdiri tanpa merasa goyah. Namun seiring bertambahnya usia, keakuratan sistem ini mulai menurun. Sensor di telinga menjadi kurang sensitif, sinyal dari otot dan sendi ke otak menjadi lebih lambat, dan otak memerlukan waktu lebih lama untuk memproses semua informasi tersebut. Akibatnya, tubuh tidak lagi mampu merespons perubahan posisi dengan cepat dan akurat seperti saat muda. Dampaknya bisa terasa dalam banyak aktivitas harian. Misalnya, ketika berjalan di tempat gelap, Anda merasa tidak stabil karena mata tidak dapat memberikan informasi visual yang cukup. Atau ketika berdiri setelah duduk lama, Anda butuh waktu beberapa detik agar tubuh merasa seimbang. Bahkan saat berputar arah, Anda mungkin merasa pusing atau harus berhenti sejenak sebelum melangkah lagi. Hal yang perlu dipahami adalah sistem keseimbangan tidak hanya penting untuk mencegah jatuh, tetapi juga untuk mempertahankan kekuatan otot kaki. Ketika Anda kehilangan keseimbangan, tubuh cenderung menegang. Langkah Anda menjadi lebih pendek, gerakan Anda menjadi lebih hati-hati, dan otot tidak lagi digunakan secara maksimal. Jika dibiarkan, hal ini membuat otot semakin lemah dan meningkatkan risiko jatuh lebih lanjut. Namun seperti bagian tubuh lainnya, sistem keseimbangan bisa dilatih dan diperbaiki. Dengan latihan yang tepat, Anda dapat membantu otak dan tubuh untuk kembali bekerja sama secara efektif, meningkatkan kepercayaan diri saat bergerak, dan mempertahankan kekuatan kaki yang dibutuhkan untuk hidup mandiri. Ketika sistem keseimbangan tubuh mulai melemah, Anda mungkin tanpa sadar mengubah cara bergerak. Langkah kaki menjadi lebih pendek, Anda berjalan lebih pelan, dan cenderung menghindari gerakan tiba-tiba. Perubahan ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas, namun jika berlangsung terus-menerus, justru berdampak buruk pada kekuatan otot kaki. Salah satu dampaknya adalah berkurangnya tantangan bagi otot-otot besar seperti paha, betis, dan otot bokong. Ketika Anda hanya berjalan pelan dan hati-hati, otot-otot tersebut tidak digunakan secara penuh. Padahal otot memerlukan beban dan gerakan untuk tetap aktif dan kuat. Tanpa tantangan ini, otot mulai kehilangan massa dan kekuatannya sedikit demi sedikit.
Selain itu, tubuh yang kurang seimbang cenderung lebih kaku. Anda mungkin merasa perlu menegang setiap kali berjalan di area baru atau menuruni tangga. Ketegangan ini bukan hanya membuat gerakan menjadi kurang alami, tapi juga mengganggu koordinasi antara otot dan sistem saraf. Gerakan yang kaku membuat tubuh lebih sulit untuk bereaksi cepat jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, seperti terpeleset atau tersandung. Banyak orang yang mulai menghindari aktivitas tertentu karena takut jatuh. Mereka tidak lagi berjalan jauh, berhenti naik tangga, atau menolak bermain dengan cucu di lantai. Padahal, dengan menghindari gerakan, mereka justru mempercepat penurunan kekuatan dan fleksibilitas tubuh. Ini menciptakan siklus pasif. Semakin takut bergerak, semakin lemah tubuh, dan semakin tinggi risiko jatuh. Namun penting untuk disadari bahwa perubahan ini bukan tidak bisa dibalik. Keseimbangan adalah kemampuan yang bisa dilatih kembali, bahkan di usia lanjut. Otak kita masih bisa belajar menyesuaikan gerakan, memperbaiki posisi tubuh, dan merespons perubahan lingkungan jika diberi latihan yang tepat. Bahkan latihan yang sangat sederhana, jika dilakukan dengan konsisten, bisa membawa perubahan besar terhadap stabilitas dan kekuatan kaki Anda. Menjaga keseimbangan bukan hanya tentang berdiri tanpa jatuh. Ini adalah fondasi dari gerakan bebas, penuh kepercayaan diri, dan kehidupan yang mandiri. Melatih kembali keseimbangan tubuh tidak memerlukan ruang khusus atau peralatan mahal. Bahkan dari kenyamanan rumah sendiri, Anda bisa melakukan berbagai gerakan yang membantu otak dan tubuh belajar kembali menjaga posisi dan reaksi secara lebih akurat. Yang terpenting adalah melakukannya secara teratur, perlahan, dan penuh kesadaran. Salah satu latihan paling sederhana namun sangat efektif adalah berdiri dengan satu kaki. Berdirilah di belakang kursi atau dekat dinding untuk pegangan. Angkat satu kaki dari lantai dan tahan selama 5 hingga 10 detik, lalu ganti ke kaki lainnya. Pada awalnya, Anda mungkin hanya bisa melakukannya beberapa detik. Tapi seiring waktu, keseimbangan Anda akan membaik dan durasi pun bisa ditambah. Latihan lainnya adalah berjalan menyamping di sepanjang dinding atau berjalan di garis lurus imajiner di lantai. Fokuslah menjaga langkah tetap lurus dan perlahan. Latihan ini membantu melatih koordinasi antara mata, telinga bagian dalam, dan otot kaki. Jika dilakukan secara konsisten, Anda akan mulai merasa lebih stabil saat berjalan di tempat umum atau di area dengan permukaan yang tidak rata. Gerakan ringan seperti berdiri, lalu duduk tanpa menggunakan tangan juga dapat membantu. Latihan ini bukan hanya melatih kekuatan otot paha dan bokong, tapi juga mengajarkan tubuh untuk menyesuaikan pusat gravitasi secara efisien. Anda juga bisa mencoba latihan memindahkan berat badan dari sisi kiri ke kanan secara perlahan sambil berdiri untuk membantu tubuh belajar menjaga keseimbangan dinamis. Untuk Anda yang ingin melangkah lebih jauh, penggunaan alat bantu seperti mini trampolin khusus lansia atau matras lembut bisa digunakan untuk latihan keseimbangan tambahan. Namun ingatlah bahwa keselamatan adalah prioritas utama. Selalu mulai dari gerakan yang paling dasar dan pastikan Anda berada di dekat pegangan atau permukaan yang stabil. Latihan-latihan ini bukan hanya membantu mengembalikan keseimbangan, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri saat bergerak. Anda tidak lagi takut tersandung atau jatuh, karena tubuh Anda tahu bagaimana harus bereaksi. Dan dengan setiap latihan, Anda sedang memberi sinyal pada tubuh bahwa Anda masih mampu berdiri tegak dan berjalan mantap di usia berapapun. Di usia muda, tubuh memiliki kemampuan luar biasa untuk pulih setelah periode istirahat. Beberapa hari tanpa bergerak aktif karena sakit atau cuaca buruk mungkin tidak membawa dampak besar. Namun seiring bertambahnya usia, tubuh tidak lagi merespons ketidakaktifan dengan cara yang sama. Bahkan waktu istirahat yang singkat sekalipun bisa berdampak besar terhadap kekuatan otot, terutama di kaki.
Bayangkan otot sebagai sekelompok pekerja yang menunggu tugas. Ketika tidak ada pekerjaan selama beberapa hari, mereka mulai beristirahat. Tapi jika istirahat itu terus berlangsung, para pekerja itu akan mulai meninggalkan posisinya. Dalam istilah tubuh, ini berarti massa otot mulai menurun dan fungsinya mulai melemah. Dan hal ini terjadi lebih cepat dari yang Anda bayangkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hanya dalam waktu 3-5 hari ketidakaktifan, kekuatan otot kaki bisa mulai berkurang secara nyata. Ini menjelaskan mengapa setelah sakit ringan atau istirahat panjang, banyak orang lansia merasa lebih lemah dari sebelumnya. Mereka berpikir bahwa itu karena penyakit yang diderita. Padahal, seringkali penyebabnya adalah otot yang kehilangan kekuatan karena tidak digunakan. Ketika Anda tidak berjalan, tidak naik tangga, atau tidak melakukan gerakan sederhana sehari-hari, tubuh mulai menyesuaikan diri dengan gaya hidup tersebut dan menurunkan kapasitasnya. Ketika kondisi ini terus berlangsung, muncul tantangan baru. Semakin lemah otot, semakin sulit untuk kembali aktif. Hal-hal sederhana seperti berdiri dari kursi, berjalan ke dapur, atau membersihkan rumah mulai terasa seperti tugas berat. Akibatnya, seseorang menjadi semakin pasif. Inilah awal dari lingkaran penurunan yang sangat umum terjadi pada usia lanjut. Semakin sedikit bergerak, semakin lemah otot. Semakin lemah otot, semakin sulit bergerak. Penting untuk dipahami bahwa ini bukan proses alami yang tidak bisa dicegah. Tubuh manusia, bahkan di usia lanjut, tetap merespon serangsangan. Otot tetap bisa diperkuat kembali jika diberi kesempatan untuk bekerja. Yang diperlukan hanyalah kesadaran untuk tidak membiarkan ketidakaktifan berlangsung terlalu lama dan keputusan untuk mulai bergerak meskipun perlahan. Salah satu hal yang paling berbahaya dari ketidakaktifan tubuh di usia lanjut adalah bahwa prosesnya terjadi secara diam-diam. Tidak ada peringatan keras atau rasa sakit mendadak. Sebaliknya, penurunan kekuatan datang perlahan, halus, dan seringkali disalahartikan sebagai bagian alami dari penuaan. Inilah mengapa banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sedang memasuki lingkaran pasif yang melemahkan tubuh mereka sedikit demi sedikit. Lingkaran ini biasanya dimulai dari suatu peristiwa sederhana. Cuaca dingin membuat seseorang memilih untuk tidak keluar rumah, atau sakit ringan membuatnya terbaring di tempat tidur selama beberapa hari. Setelah itu, tubuh mulai terbiasa tidak bergerak. Bangun dari tempat tidur terasa lebih berat. Aktivitas seperti menyapu lantai atau membawa pakaian cucian keluar menjadi hal yang ditunda atau dihindari. Tanpa disadari, jumlah langkah per hari berkurang drastis. Ketika otot tidak digunakan, ia kehilangan kekuatannya. Tapi bukan hanya otot yang terdampak. Persendian menjadi lebih kaku karena tidak diajak bergerak, dan sistem saraf menjadi lebih lamban karena tidak mendapat rangsangan koordinasi gerak. Seluruh tubuh mulai menyesuaikan diri dengan gaya hidup minim aktivitas, dan ini berdampak besar pada kualitas hidup. Tanda-tanda awal dari lingkaran ini bisa sangat halus. Misalnya, Anda mulai memilih tangga eskalator daripada menaiki tangga biasa. Atau Anda mulai membutuhkan pegangan saat berdiri dari kursi. Bahkan keinginan untuk berjalan-jalan di pagi hari bisa menghilang, digantikan dengan duduk lebih lama di depan televisi. Semakin lama tubuh tidak digunakan, semakin besar usaha yang diperlukan untuk kembali aktif. Inilah sebabnya mengapa penting sekali untuk menyadari perubahan kecil ini sejak awal. Mengenali bahwa tubuh Anda mulai malas bergerak adalah langkah penting untuk mencegah penurunan lebih lanjut. Karena jika tidak dihentikan, lingkaran pasif ini bisa berujung pada hilangnya kemampuan dasar, seperti berdiri mandiri, berjalan tanpa bantuan, bahkan naik turun tempat tidur dengan mudah. Tapi berita baiknya tetap sama. Kondisi ini bisa dibalik. Dengan langkah kecil yang dilakukan secara konsisten, Anda bisa keluar dari siklus ini
dan mulai membangun kembali kekuatan tubuh. Tidak ada kata terlambat, dan tidak ada gerakan yang terlalu kecil untuk membawa perubahan. Melawan dampak dari ketidakaktifan tubuh tidak berarti Anda harus langsung kembali ke aktivitas berat. Justru, kunci keberhasilannya terletak pada gerakan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Dengan pendekatan yang tepat, tubuh Anda dapat diberi sinyal bahwa kekuatan masih dibutuhkan. Dan dari situlah, proses pemulihan bisa dimulai. Salah satu strategi yang bisa Anda terapkan adalah menyelipkan aktivitas fisik ke dalam rutinitas harian yang sudah ada. Misalnya, saat menyeduh teh atau kopi di pagi hari, gunakan waktu menunggu untuk berdiri dan duduk dari kursi sebanyak 3 kali tanpa menggunakan tangan. Atau saat menonton televisi, bangun dari kursi dan lakukan gerakan angkat tumit beberapa kali setiap jeda iklan. Ini disebut gerakan siluman, yaitu aktivitas kecil yang tidak terasa seperti olahraga, tetapi memberikan manfaat besar bagi otot dan sistem sirkulasi. Kunci lainnya adalah menjaga tubuh tetap aktif secara ringan sepanjang hari. Jangan menunggu sampai merasa lemah baru bergerak. Justru, gerakan adalah alat pencegahan terbaik. Anda bisa menjadwalkan jalan kaki singkat di dalam rumah setiap 2 jam, bahkan jika itu hanya dari ruang tamu ke dapur dan kembali. Jika cuaca mendukung, berjalan keluar rumah selama 5 menit di pagi atau sore hari juga bisa menjadi cara efektif menjaga kaki tetap hidup. Latihan sederhana sebelum tidur pun sangat bermanfaat. Misalnya, sambil berbaring telentang, tekuk lutut dan tekan ke arah bantal selama beberapa detik, lalu lepaskan. Ulangi gerakan ini sebanyak 5 kali. Gerakan ini membantu mengaktifkan kembali otot paha, menjaga kekuatannya, dan sekaligus mempersiapkan tubuh untuk tidur yang lebih nyenyak. Yang penting untuk diingat adalah bahwa tubuh merespons kebiasaan. Jika Anda membiasakan tubuh untuk diam, maka tubuh akan menyesuaikan dengan kelemahan. Tapi, jika Anda membiasakan diri untuk bergerak, bahkan sedikit, tubuh Anda akan merespons dengan mempertahankan kekuatan dan fungsinya. Setiap gerakan adalah pesan kepada tubuh bahwa Anda masih ingin hidup mandiri, aktif, dan sehat. Jangan menunggu motivasi besar untuk memulai. Mulailah dari apa yang bisa Anda lakukan hari ini. Karena dari satu gerakan kecil, bisa lahir langkah besar menuju masa tua yang kuat dan bermartabat. Martha adalah seorang wanita berusia 72 tahun yang semula percaya bahwa kelemahan di kakinya adalah bagian alami dari proses menua. Setiap kali berdiri dari kursi, ia harus menggunakan kedua tangannya untuk mendorong tubuhnya. Naik tangga terasa seperti mendaki gunung. Bahkan berjalan ke dapur pun membuatnya harus beristirahat sejenak. Martha merasa kecewa dan mulai menerima bahwa hidupnya akan semakin terbatas. Namun semua itu berubah ketika ia bertemu dengan seorang terapis fisik yang memberinya saran sederhana namun sangat berpengaruh. Terapis itu berkata, "Gunakan kursi Anda sebagai pusat latihan. Anda tidak perlu ke gym. Kursi Anda adalah tempat terbaik untuk memulai." Awalnya Martha ragu, tetapi karena tidak ada hal lain yang bisa ia lakukan, ia pun mencoba. Setiap pagi, sambil menunggu air mendidih untuk menyeduh teh, Martha berdiri menghadap dapur dan meletakkan tangannya di atas meja sebagai penopang. Ia lalu mencoba gerakan duduk dan berdiri perlahan. Pada hari pertama, ia hampir selalu butuh bantuan tangan. Namun dengan tekad dan kesabaran, ia melanjutkan latihan ini setiap hari. Ia menyebutnya latihan teh pagi. Setelah 2 minggu, Martha mulai bisa berdiri tanpa bantuan tangan. Ia bahkan menambahkan variasi, berdiri lebih cepat, duduk lebih pelan, dan mencoba menyeimbangkan tubuhnya sebelum duduk kembali. Hanya dengan 3 kali pengulangan setiap pagi, Martha merasa ada kekuatan baru yang tumbuh di kakinya. Ia pun mulai melakukannya saat waktu makan siang dan sebelum tidur. Perubahan paling mengejutkan datang sebulan kemudian. Tanpa sadar, Martha bangkit dari sofa tanpa berpikir panjang, tanpa tangan, tanpa kesulitan.
Ia tertegun dan tersenyum. "Kaki saya ingat bagaimana rasanya menjadi muda," katanya dengan bangga. Martha tidak hanya mendapatkan kembali kekuatan fisiknya, tetapi juga semangat hidup dan rasa percaya dirinya. Kisah Martha adalah bukti bahwa kekuatan tidak selalu datang dari tempat yang besar. Terkadang, kekuatan lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan niat besar. Dan kursi yang dulu hanya menjadi tempat istirahat, kini menjadi alat untuk membangun kembali kemandiriannya. Joe adalah seorang pria berusia 68 tahun yang tidak pernah secara resmi berolahraga. Ia tidak memiliki keanggotaan pusat kebugaran, tidak memiliki alat latihan di rumah, dan tidak pernah membaca panduan olahraga lansia. Namun anehnya, Joe tetap bugar. Bahkan teman-temannya yang jauh lebih muda mengaku kelelahan saat mencoba mengikuti langkahnya di taman atau ketika membantu mengangkat barang di rumah. Apa rahasianya? Joe menyebutnya gerakan ninja. Bagi Joe, setiap bagian dari harinya adalah kesempatan untuk menggerakkan tubuh secara cerdas tanpa harus menyebutnya olahraga. Misalnya, setiap pagi saat ia mengambil koran dari depan rumah, ia tidak membungkuk dari pinggang seperti kebanyakan orang. Ia melakukan jongkok TV, yaitu menurunkan tubuh perlahan seperti duduk di kursi tak terlihat, hingga ia bisa mengambil koran dengan lutut tertekuk dan punggung lurus. Gerakan ini tidak hanya melindungi punggungnya, tetapi juga menguatkan paha dan bokong. Saat menerima surat di siang hari, Joe sengaja memutar mengelilingi rumah terlebih dahulu sebelum membuka kotak surat. Ia menambahkan 20 langkah ekstra setiap kali, dan langkah-langkah ini dikumpulkan sepanjang hari hingga menjadi latihan tanpa terasa. Bahkan ketika menonton acara favorit di malam hari, ia tidak hanya duduk diam. Pada jeda iklan, ia berdiri dan menyeimbangkan tubuh di satu kaki sambil berpegangan pada sandaran kursi. Ia menyebutnya permainan pohon, karena mencoba berdiri setegak mungkin seperti pohon di hutan. Menurut Joe, tubuh hanya perlu diberi alasan untuk tetap aktif. Ia tidak mencari waktu khusus untuk berlatih, tetapi menyelipkan gerakan ke dalam rutinitas harian. Bagi banyak orang, ini terdengar biasa, tapi hasilnya luar biasa. Bulan lalu, Joe menggendong cucunya menyusuri kebun binatang sepanjang hari tanpa merasa lelah. 2 tahun lalu, hal ini terasa mustahil baginya. Kisah Joe menunjukkan bahwa kekuatan bukanlah hasil dari latihan berat. Ia lahir dari kebiasaan cerdas, kesadaran tubuh, dan keputusan untuk tidak tinggal diam. Gerakan kecil yang tersembunyi di balik rutinitas harian ternyata bisa menjadi senjata rahasia untuk mempertahankan kekuatan dan kebebasan tubuh, bahkan tanpa disadari oleh orang lain. Sarah berusia 65 tahun dan baru saja menjalani operasi penggantian lutut. Selama berbulan-bulan, ia merasa bahwa kakinya tidak akan pernah kembali kuat seperti dulu. Ia menjadi lebih banyak duduk, menghindari tangga, dan selalu menggunakan tongkat saat berjalan di rumah. Kepercayaan dirinya menurun, dan ia mulai percaya bahwa hidup aktif adalah bagian dari masa lalu. Namun, perubahan besar terjadi ketika Sarah mulai membentuk kebiasaan kecil setelah makan malam. Ia menyebutnya ritual penyembuhan malam. Tidak ada latihan keras, tidak ada waktu panjang, hanya beberapa menit yang dilakukan dengan tenang dan penuh niat. Aktivitas ini membantunya membangun kembali kekuatan otot secara perlahan dan aman. Ritual malamnya dimulai dengan berjalan perlahan di sekitar ruang tamu. Ia membayangkan setiap tiang lampu sebagai toko dalam perjalanan belanja dan menghitung langkahnya dengan tenang. Jalan kaki ringan ini melancarkan sirkulasi darah dan melemaskan sendi setelah seharian digunakan. Setelah itu, Sarah berbaring di tempat tidur dan memposisikan bantal di bawah lutut. Ia lalu menekan lutut ke arah bantal selama 10 detik, melepaskannya, dan mengulanginya beberapa kali. Latihan ini mengaktifkan otot paha yang sebelumnya jarang digunakan.
Langkah terakhir dalam rutinitas malam Sarah adalah menyantap semangkuk kecil keju cottage dengan sedikit kayu manis. Ia menyebutnya protein bulan karena memberikan asupan protein ringan yang dibutuhkan tubuh untuk membangun dan memperbaiki otot saat tidur malam. Kombinasi gerakan, peregangan, dan nutrisi ini memberi hasil yang mengejutkan. Perubahannya tidak terjadi dalam semalam. Tapi suatu hari, saat sedang memasak, Sarah menyadari ia telah berdiri selama lebih dari 30 menit tanpa harus duduk atau merasa kesakitan. Ia tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, "Tubuhku belum selesai, aku masih bisa kuat." Itu adalah momen kebangkitan bagi Sarah. Dan sejak itu, ia tidak lagi meragukan potensi pemulihan tubuhnya. Kisah Sarah adalah bukti bahwa malam bukan hanya waktu untuk beristirahat, tapi juga waktu terbaik untuk memulihkan. Dengan ritual yang sederhana dan penuh kesadaran, siapapun bisa memulai perjalanan kembali menuju kekuatan, tidak peduli usia atau kondisi fisik. Jika Anda telah menyimak sampai sejauh ini, maka Anda telah mengambil langkah penting pertama dalam menjaga kesehatan dan kekuatan tubuh Anda. Kita telah membahas 6 alasan tersembunyi mengapa kaki menjadi lemah setelah usia 60, mulai dari hilangnya massa otot, melambatnya sinyal saraf, sendi yang kaku, hingga sirkulasi darah yang menurun, sistem keseimbangan yang menua, dan dampak dari ketidakaktifan. Namun yang paling penting dari semua itu adalah semua kondisi ini bisa diperbaiki. Tidak ada satupun dari perubahan ini yang bersifat permanen. Jika Anda bersedia untuk bertindak, tubuh Anda luar biasa. Ia mungkin sudah menua, tetapi tidak pernah berhenti merespon. Dengan gerakan kecil, kebiasaan yang konsisten, dan keputusan sadar setiap hari, Anda bisa memperkuat kembali kaki Anda dan menjalani hidup dengan lebih percaya diri. Kesehatan lansia bukan tentang menghindari usia, melainkan tentang merawat tubuh agar tetap tangguh dalam melewati usia. Membangun kekuatan kaki berarti mempertahankan kemampuan untuk berdiri sendiri, bergerak bebas, dan menikmati aktivitas tanpa bantuan. Ini bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang menjaga harga diri, martabat, dan kebahagiaan Anda di masa tua. Setiap latihan ringan, setiap langkah ekstra di rumah, setiap pengulangan gerakan kecil seperti duduk dan berdiri dari kursi, semua itu adalah investasi. Investasi pada diri sendiri, pada masa depan yang lebih aktif, dan pada kesehatan lansia yang berkualitas. Anda tidak perlu perubahan besar. Anda hanya perlu satu keputusan kecil yang dilakukan berulang-ulang dengan keyakinan dan ketulusan. Sekarang, saya ingin mengajak Anda untuk mulai hari ini. Pilih satu kebiasaan dari video ini yang paling mudah dilakukan. Jadikan itu bagian dari rutinitas harian Anda. Tulis di komentar, latihan mana yang ingin Anda coba, dan bagaimana perasaan Anda setelah melakukannya selama 1 minggu. Ceritakan juga kepada kami apa yang menjadi tantangan dan kemenangan kecil Anda. Dan jika Anda memiliki orang tua, kerabat, atau teman yang juga ingin hidup lebih aktif, bagikan video ini kepada mereka. Mari bersama-sama menciptakan komunitas yang lebih sehat, lebih kuat, dan saling mendukung. Karena kesehatan lansia bukan tanggung jawab pribadi semata, tapi juga tanggung jawab sosial kita bersama. Langkah hari ini menentukan masa depan Anda. Dan masa depan itu tidak harus lemah atau terbatas. Ia bisa penuh kekuatan, penuh gerak, dan penuh semangat. Anda masih bisa menulis bab terkuat dalam kisah hidup Anda. Mulailah dengan satu langkah. Lanjutkan dengan keyakinan. Dan jangan pernah berhenti bergerak